Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita jelajahi misteri dunia. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan membahas sejenak salah satu topik yang dikutip dari The Earth Chronicle series yang ditulis Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin adalah seorang penulis buku penjelasan tentang asal-usul manusia yang melibatkan astronot kuno. Sitchin mengaitkan penciptaan budaya Sumeria kuno dengan Anunnaki yang ia nyatakan sebagai ras makhluk luar angkasa dari planet di luar Neptunus yang disebut Nibiru. Buku-buku Sitchin telah terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke lebih dari 25 bahasa. Ide Sitchin telah ditolak oleh para ilmuwan dan akademisi yang dianggap karyanya sebagai pseudosains dan pseudohistory. Karyanya telah dikritik karena metodologi yang cacat dan kesalahan penerjemahan teks-teks kuno serta klaim astronomi dan ilmiah yang salah. Terkait kontroversial ini, Mata Ketiga kembalikan kepada individu masing-masing untuk menilainya. Baiklah, mari kita mulai topik hari ini. Tahap pertama, peradaban Sumeria ditemukan antara 6500 sebelum Masehi dan 3800 sebelum Masehi. Dari hasil penggalian arkeologi, orang-orang menemukan bahwa bangsa Sumeria telah menggunakan batu bata tanah liat, kapak perang berkepala tembaga dan bahkan perona mata wanita. Selain itu, gedung tinggi pertama di dunia, pintu lengkung pertama bahkan kuil pertama di dunia semuanya mungkin berasal dari peradaban Sumeria. Jika memang bangsa Sumeria begitu sakti, lalu mengapa tetap saja punah? Jika memang bangsa Sumeria diciptakan oleh alien dari Nibiru, maka mereka seharusnya menjadi penguasa di bumi. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang diberkati oleh dewa ini bisa punah? Ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, sebenarnya sangat sederhana. Sumeria sebagai sebuah negara memang sudah lenyap, tetapi peradaban Sumeria tidak pernah punah. Ada yang berpikir bahwa Sumeria dilenyapkan oleh kerajaan Babel atau Babilonia. Namun pada kenyataannya peradaban Babilonia merupakan kelanjutan dari peradaban Sumeria yang pada akhirnya Babel dihancurkan oleh Kekaisaran Persia. Tapi apakah Kekaisaran Persia tidak ada hubungannya sedikit pun dengan peradaban Sumeria? Dan bukan hanya Persia, menurut orang Barat, bahwa sumber peradaban mereka berasal dari Yunani dan Roma. Tapi setelah sekelompok turis Barat datang ke Mesir, mereka dibuat terpanah takjub. Bisa dibayangkan, di dunia tanpa jaringan internet atau TV kala itu, sekelompok orang Barat yang berkunjung ke Mesir ketika itu tiba-tiba saja menyaksikan bangunan piramida yang megah berdiri tegak di depan mereka, kemudian melihat Sphinx yang menjaga piramida. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan dan kesan mereka saat itu. Lalu ketika kembali ke negerinya, mereka segera menyebarkan pemandangan menakjubkan yang mereka saksikan ke seluruh masyarakat Barat. Inilah sebabnya mengapa orang Barat selalu menaruh perhatian khusus pada piramida dan terobsesi karenanya. Karena mereka telah membayangkan banyak versi legenda urban tentang piramida. Misalnya piramida mungkin dibangun pada 10.000 tahun silam oleh generasi peradaban manusia sebelumnya, atau piramida mungkin merupakan merkusuar pesawat ruang angkasa alien dan teori lain. Munculnya teori ini terutama karena pengaruh dari sejarah dan budaya mereka yang panjang. Mereka yang terpengaruh ini hanya bisa mengembangkan pemikirannya tentang legenda urban. Namun tidak demikian halnya dengan oknum yang ambisius. Bahkan demi mencari tahu fakta tentang piramida, tidak segan-segan menabuh genderang perang. Oknum yang dimaksud ini adalah Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1798, Napoleon membawa pasukannya menginvasi Mesir, tetapi invasi ini jelas tidak sama dengan perang pada umumnya. Napoleon tidak hanya menyiapkan meriam dan tentara, tetapi juga membawa 175 ilmuwan dari berbagai kalangan, ratusan kotak buku dan peralatan penelitian. Tujuannya sangat sederhana, yakni meneliti bangunan piramida. Mereka menelusuri dalam piramida dan mendapatkan banyak tablet tanah liat yang diukir dengan tulisan paku untuk penelitian. Inilah invasi Napoleon. Ada yang mengatakan bahwa hidung Sphinx dibom oleh Napoleon dengan meriam, tapi saya yakin ini pasti tak lebih dari rumor. Karena bagi orang yang sangat suka dengan peradaban kuno,
Merusak Sphinx sama saja seperti menghancurkan diri sendiri. Bagaimana mungkin membombardirnya dengan meriam? Salah satu yang ditemukan ketika itu dan paling terkenal adalah batu Rosetta. Prasasti ini memiliki makna penting. Dibuat pada tahun 196 sebelum Masehi, dan yang terukir pada prasasti itu adalah dekret penobatan Raja Ptolemaios V, raja kelima dari dinasti Ptolemaik Mesir kuno. Prasasti itu diukir beberapa kali dengan dekret yang sama dalam bahasa yang berbeda, yakni bahasa Yunani, Mesir kuno, dan skrip populer saat itu. Jadi ini sangat memudahkan para arkeolog, karena dari perbandingan bahasa yang berbeda seperti ini, mereka dapat dengan mudah menerjemahkan hieroglif Mesir yang telah hilang selama ribuan tahun. Belakangan melalui interpretasi teks, orang-orang menemukan bahwa pada awal tahun 3100 Masehi, Mesir telah memiliki keluarga kerajaan dan dinasti, sehingga asal-usul Mesir 2000 tahun lebih awal daripada Yunani kuno. Apakah dengan demikian bisa dianggap bahwa seluruh sumber dari negeri barat itu berasal dari Mesir? Namun faktanya tidak seperti itu. Dari hasil penemuan arkeologi yang terus berlanjut, peradaban Yunani kuno menyebar dari timur dekat melalui Suriah dan Anatolia ke Pulau Kreta Yunani, kemudian menyebar lagi ke seluruh masyarakat barat melalui Kreta. Jadi sumbernya berasal dari timur dekat, bukan dari Mesir. Misalnya nama Kreta pulau ini memiliki arti kota dengan tembok pertahanan. Dalam bahasa Ibrani timur dekat, arti harfiahnya persis sama. Selain itu, nama Kreta ini bersesuaian dengan Raja Kreta dalam mitologi orang Semit. Sebagian orang mungkin relatif asing mendengar ras Semit. Pada awalnya, Sumeria hanyalah beberapa negara kota kecil yang tersebar. Mereka kerap bersitegang. Belakangan Raja Sargon dari salah satu ras Semit menyatukan seluruh Sumeria dan mengubah namanya menjadi Kekaisaran Akkadia. Pada tahun 1843, orang-orang menemukan sebuah kota kuno Dusarrukin, sekarang Khorsabad di dataran Mesopotamia Utara. Khorsabad adalah desa di sebelah utara Irak, 15 km sebelum timur laut Mosul, yang dihuni oleh orang Asyur. Kota besar ini seluruhnya dibangun dalam dekade sebelum tahun 706 sebelum Masehi. Pusat kota Dusarrukin adalah istana Raja Sargon II dari Asyur. Kota ini dibangun lebih dari 3000 tahun yang lalu dengan tembok pertahanan, taman, kuil, istana, dan selesai dalam waktu singkat hanya 5 tahun. Para arkeolog juga menemukan peran orang-orang yang membangun piramida pada masa itu. Piramida ini digunakan untuk menyediakan tangga bagi para dewa untuk menuju ke kerajaan surga. Apakah ini juga dapat membuktikan bahwa piramida di Mesir juga memiliki fungsi yang sama? Pembangunan piramida mungkin terkait dengan dewa dan surga, bukan makam yang dibangun oleh Fir'aun Mesir, karena para Fir'aun ini juga tidak sebodoh itu secara terang-terangan mengekspos makam mereka di sana. Apakah mereka sengaja menunggu pencuri makam untuk menggali? Namun pertanyaannya, mengapa orang dahulu membangun piramida sebagai jalur antara dewa dan surga? Bisa jadi ada dua kemungkinan di sini. Pertama, orang Sumeria kuno selalu menganggap alien Nibiru sebagai dewa. Setiap kali naik pesawat ruang angkasa segitiga seperti piramida terbang ke langit, sehingga mereka juga ingin membangun segitiga untuk terbang ke angkasa. Kemungkinan kedua, piramida adalah orang dahulu yang membantu para dewa membangun tangga menuju ke angkasa. Apakah itu berarti piramida atau tempat parkir pesawat ruang angkasa itu dibangun oleh alien? Alien ini menaiki pesawat ruang angkasa mereka melalui piramida. Tentu saja itu hanya dugaan. Mengenai kerajaan Asyur, dalam Alkitab juga disebutkan bahwa ibu kotanya adalah kota yang disebut Niniwe. Tetapi bagaimanapun juga, itu disebutkan dalam Alkitab. Pada awalnya orang-orang sekarang hanya menganggapnya tak lebih dari mitos. Tapi tak disangka situs itu ditemukan oleh orang Inggris, namun tidak ada yang berani menggali istana raja karena ada bangunan masjid di atas reruntuhan istana, dan masjid ini juga bukan masjid sembarangan karena konon Nabi Yunus dalam mitos mereka dimakamkan di bawah masjid. Belakangan seorang arkeolog mendokumentasikan perusakan ISIS dari reruntuhan makam Nabi Yunus, mengatakan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang tak terduga yang dapat membantu dalam pemahaman kita tentang kerajaan pertama di dunia.
Ia telah menemukan prasasti berusia lebih dari 2000 tahun yang menggambarkan pemerintahan seorang raja Assyria bernama Esarhaddon. Prasasti tersebut menggambarkan Esarhaddon sebagai raja dunia dan mengklaim bahwa dia membangun kembali kota-kota kuno Babel dan Esagil selama masa pemerintahannya. Masjid Nabi Yunus yang berisi apa yang diyakini umat Islam sebagai makam Nabi Yunus atau makam Jonah menurut umat Kristen telah diledakkan oleh ISIS sesaat setelah mereka berhasil merebut sebagian besar wilayah utara Irak dari bulan Juni 2014 sampai Januari 2017. Disebutkan terdapat 7 prasasti ditemukan di 4 terowongan di bawah situs paling berharga ini. Tempat suci ini terletak di atas sebuah bukit di Mosul Timur yang disebut makam Nabi Yunus, salah satu dari 2 gundukan yang merupakan bagian dari kota kuno Nineveh atau Niniwe Asyur. Pemberontak ISIS yang mendapat dukungan rupanya menggali terowongan untuk mencari harta arkeologi dari raja-raja Assyria di Irak yang sekarang. Dari aksara Persia awal, para ahli telah menemukan bahwa aksara ini termasuk dalam aksara Paku yang sama dengan yang ada di dataran Mesopotamia. Jadi negeri kerajaan Sumeria memang sudah binasa, tapi negara mana di dunia yang berani mengatakan tidak terpengaruh oleh budaya Sumeria? Orang Sumeria juga merupakan suku bangsa pertama di dunia yang menanam gandum. Sebuah tim besar yang dipimpin oleh arkeologi Inggris Leonard Woolley melakukan penggalian kota kuno Ur skala besar, sebuah pemukiman inti peradaban Sumeria di Mesopotamia Selatan yang berlangsung selama 3 tahun, mengungkapkan bahwa situs ini telah berkembang dari sebuah desa kecil 7.000 tahun yang lalu dan secara bertahap menjadi kota peradaban paling makmur di dunia, sehingga peradaban Sumeria pun dikenal dunia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.